Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrun, NIM 22381053. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah untuk menyelesaikan tugas final saya yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah tafsir. Di sini saya akan menjelaskan kembali pembahasan tentang berlaku adil dan jujur dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Langsung saja kita pembahasan yang pertama. Penjelasan yang pertama itu tentang pengertian adil dan jujur. Kata keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan tidak semena-mena dalam memutuskan sesuatu. Menurut bahasa, kata adil berasal dari bahasa Arab, yakni kata adil digunakan untuk hal-hal materi yang dapat dirasakan oleh panca indera, seperti dalam konteks timbangan, bilangan, dan ukuran. Makna dari kata adil adalah pembagian secara adil atau merata. Keadilan juga berarti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Jika ada individu yang memerlukan kasih sayang, maka sikap adil mengharuskan kita memberikan kasih tersebut. Namun jika seseorang melakukan pelanggaran berat yang pantas menerima hukuman, kasih sayang tidak boleh menghalangi penegakan hukum. Sedangkan pengertian kejujuran menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa jujur adalah ketika ucapan, tindakan, dan niat benar-benar selaras dan dilakukan dengan tulus. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim dalam Madarij As-Salikin menjelaskan bahwa kejujuran adalah inti dari ketakwaan dan kunci diterimanya amal. Menurutnya, kejujuran berarti keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan, serta menjadi jalan untuk meraih keridhaan Allah SWT. Jadi kejujuran itu adalah fondasi penting dalam kehidupan manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tafsir Al-Quran tentang berlaku adil dan jujur. Terdapat banyak ayat yang membahas tentang berlaku adil dan jujur. Salah satunya yakni surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawmina lillahi suhana bil qisti wa la yajrimannakum sana qawmin ala ta'dilu a'dil wa aqrabu littaqwa wa taqula innallaha khairu mimma ta'malun. Yang artinya itu hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum membuat berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedangkan selanjutnya tentang mufradat ayatnya. Pertama itu dalam bahasa Arab suhana bil qisti, saksi dengan adil dalam artian tidak ada kecurangan dalamnya. Dalam kitab As-Sahihain diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, ia menceritakan bahwa ayahnya pernah memberikan hadiah kepadanya, namun ibunya Amrah binti Rawaha tidak setuju dengan pemberian itu kecuali jika ayahnya
mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. Lalu ayahnya mendatangi Rasulullah SAW untuk menjadi saksi. Rasulullah SAW bertanya, apakah semua anakmu diberi hadiah serupa? Ayahnya menjawab, tidak. Rasulullah SAW pun bersabda, bertakwalah kepada Allah dan melakukan adillah kepada anak-anakmu. Beliau juga menegaskan bahwa beliau tidak bersedia menjadi saksi atas ketidakadilan. Mendengar itu, ayah Uthman pun menarik kembali pemberian tersebut. Adapun yang kedua itu mufrad yang kedua itu ta'dilu, berasal dari kata adil, memiliki dua jenis. Pertama adalah keadilan yang diakui oleh akal sehat mutlak yang tidak akan pernah hilang oleh waktu atau ditolak oleh siapapun. Contohnya itu membalas kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik atau tidak mengganggu orang-orang yang tidak mengganggumu. Jenis yang kedua itu keadilan menurut syariat yang dapat berubah atau dihapuskan pada waktu tertentu, misalnya dalam hukum qisas, denda jinayat, atau pengaturan harta orang yang murtad. Adapun mufrad yang terakhir itu tentang aqrabu littaqwa. Kata aqrabu termasuk dalam kategori fi'lu tafdil, ungkapan perbandingan tingkat keutamaan. Hal ini menunjukkan posisi yang tidak memiliki tandingan, sebagaimana firman Allah lainnya, para penghuni surga pada hari itu adalah sebaik-baik tempat tinggal mereka dan tempat istirahat mereka yang paling indah. Surah Al-Furqan ayat 4. Nah, yang terakhir tentang asbabun nuzulnya, sebab asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Futuh Makkah atau penaklukan Makkah, khususnya terkait dengan Utsman bin Talha bin Abu Talha. Ayah Utsman Abu Talha. Nama aslinya Abdullah bin Abdul Uzza, adalah seorang juru kunci Ka'bah yang terhormat. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun setelah Rasulullah SAW meminta kunci dari Utsman pada saat Fatuh Makkah. Rasulullah SAW meminta Utsman bin Talha untuk menyerahkan kunci Ka'bah. Ketika Utsman hendak menyerahkan, Abbas berdiri dan meminta agar kunci diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Hai Utsman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, serahkanlah kunci itu kepadaku." Mendengar perkataan tersebut, Utsman akhirnya menyerahkan kunci tersebut. Setelah kunci diterima, Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, melihat gambar Nabi Ibrahim dan membersihkannya. Beliau melakukan tawaf dan setelah itu satu atau dua putaran malaikat Jibril turun menyampaikan ayat ini. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Mungkin itu saja pembahasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.